Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak tetap sehat dan rajin belajarnya ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yakni siswa mampu memahami tempo, artikulasi, dan pembawaan dalam menyanyikan lagu. Yang kedua yakni siswa mampu menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo, artikulasi, dan pembawaan. Yang ketiga yakni siswa mampu memahami sumber daya alam. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai tinggi rendah nada pada lagu. Nah, apakah anak-anak masih ingat judul lagu yang kemarin kita nyanyikan? Benar sekali, judul lagunya yakni Lihat Kebunku. Baik, sebelum kita menyanyikan kembali lagu Lihat Kebunku, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat menyanyi. Apa saja itu? Yang pertama yakni tempo. Tempo artinya cepat lambatnya lagu. Tempo terbagi menjadi 3, yakni tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, untuk lagu Lihat Kebunku termasuk dalam tempo sedang. Yang kedua yakni artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi artinya kejelasan kata dalam menyanyi. Jadi anak-anak pada saat menyanyi harus jelas kata-kata yang diucapkan agar pendengar dapat memahami isi lagu. Yang ketiga yakni pembawaan, artinya cara penyanyi membawakan lagu. Jadi anak-anak untuk membawakan lagu dengan baik harus memahami isi lagu terlebih dahulu. Baik, setelah anak-anak mempelajari tempo, artikulasi, dan pembawaan, sekarang waktunya anak-anak bernyanyi lagu Lihat Kebunku dengan memperhatikan 3 hal tadi ya. Tentunya anak-anak masih ingat kan bagaimana lagu Lihat Kebunku? Nah, jika lupa, mari kita bernyanyi bersama-sama. Bagaimana? Tidak sulit kan menyanyikan lagu Lihat Kebunku? Nah, apakah anak-anak tahu kebun merupakan salah satu sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, Indonesia juga memiliki banyak sekali sumber daya alam. Contohnya seperti perkebunan, pertanian, pertambangan, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam terbagi ke dalam 2 kelompok, yakni sumber daya alam berdasarkan sumbernya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, apakah itu sumber daya alam berdasarkan sumbernya? Sumber daya alam berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2. Yang pertama yakni sumber daya alam hayati, artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua yakni sumber daya alam non-hayati, artinya sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya seperti air,
bebatuan, dan sebagainya. Kelompok yang selanjutnya yakni sumber daya alam berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya jenis sumber daya alam ini dapat dipergunakan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Contohnya seperti air, tumbuhan, hewan, dan energi matahari. Yang kedua yakni sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya jenis sumber daya ini jika digunakan secara terus-menerus akan punah atau habis. Contohnya seperti minyak tanah, kemudian besi, aluminium, emas, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tugas anak-anak agar sumber daya alam tersebut tidak habis, yakni melestarikannya dengan tidak melakukan pemborosan. Baik, setelah belajar mengenai sumber daya alam, mari kita berlatih. Coba perhatikan gambar berikut ini. Hewan termasuk sumber daya. Benar sekali, hewan termasuk sumber daya alam hayati. Coba perhatikan kembali gambar berikut ini. Emas termasuk ke dalam sumber daya alam. Benar sekali, emas termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, setelah anak-anak belajar mengenai jenis sumber daya alam, tugas anak-anak sekarang mencari informasi mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa dimanapun berada tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.